Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya Isepia. Kisah yang berjudul Memedot Manten. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tentang sebuah cerita masa lalu yang masih terekam jelas dalam memori ingatanku. Sebuah teror hantu wanita yang tidak lain adalah Murti, kakak sepupuku itu, meninggal 1 jam sebelum melakukan akad nikah. Saat malam datang, suara nyanyian beserta gending Jawa khas Manten selalu terdengar jelas di telinga, seolah sedang ada acara pernikahan di malam hari. Lebih dari itu, desa digembarkan oleh teror hantu Murti yang mengenakan gaun pernikahan. Dia selalu datang ke setiap rumah pada saat malam hari, kemudian mengetuk pintu rumah dan menanyakan keberadaan calon suaminya. Menagih sesuatu yang sudah menjadi haknya, tidak peduli siapa orang yang ia temui, dia akan memberikan rasa takut beserta trauma akan wujudnya yang menghantui orang tersebut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak pernah pulang ke kampung halaman tempat di mana aku kecil dulu. Sebuah kejadian yang mengharuskan aku untuk ikut ayah dan ibu pindah ke suatu kota besar setelah ayah cekcok dengan keluarga. Saat itu aku terlalu kecil untuk memahami masalah orang dewasa. Sampai sekarang pun ayah dan ibu tetap tutup mulut dengan masalah yang mengharuskan kami pindah. Hujan turun sangat deras sore itu. Beruntungnya aku sudah sampai di desa P, tempat lahirku. Setelah menepi lalu mengenakan mantel hujan, kembali kulajukan motor menyusuri jalan aspal dengan banyak lubang di seluruh permukaannya. Sedikit kujelaskan tentang desa tempat tinggal nenek atau yang akrab kupanggil Mbok. Setelah melewati rel kereta yang melintang di tengah jalan, akan terlihat bangunan besar layaknya sebuah benteng perang. Gedung itu sekarang beralih fungsi menjadi kantor perkebunan kopi. Dan sisi barat terbentang luas perkebunan kopi dengan beragam cerita horornya. Konon, mitos yang aku dengar ketika masih kanak-kanak, si Mbok bilang jangan main di sekitar perkebunan, takutnya dibawa wewe gombel. Kemudian sebelum memasuki wilayah perkampungan, akan ada perempatan jalan besar. Kanan dan kiri merupakan jalan menuju desa-desa kecil, termasuk desa tempat asalku yang namanya sengaja aku rahasiakan, demi kenyamanan. Sedangkan jalan lurus aku tidak pernah sekalipun ke sana. Tetapi Pak Adi berkata bahwa jalan itu menuju perbukitan di tengah hamparan perkebunan kopi. Hanya beberapa truk milik perkebunan yang melewati jalanan tersebut, dan desa asalku sendiri berbelok ke arah kanan dari perempatan. Setelah melewati beberapa rumah-rumah kecil milik warga, akan ada rumah besar yang terbuat dari beton keras bangunan lama zaman penjajahan Belanda. Rumah besar yang sudah tidak terawat tersebut juga menyimpan banyak cerita horor. Wajar saja banyak perubahan dengan suasana desa saat itu, karena aku sudah meninggalkan desa selama 17 tahun tanpa sekalipun pulang untuk menjenguk nenek. Banyak alasan yang ayah berikan saat aku meminta mengunjungi nenek. Hujan masih turun dengan deras ketika aku belokkan motorku memasuki sebuah halaman luas, sebuah rumah tempat tinggal masa kecilku. Setelah memarkirkan motor di teras rumah dengan atap asbes, mataku mengawasi setiap detail bangunan rumah. Tidak ada yang berubah, persis seperti dahulu sebelum kami sekeluarga meninggalkan desa ini, menyisakan si Mbok yang tinggal seorang diri. Lama aku berdiri di depan rumah di samping motor. Air mata sudah membasahi kedua pipiku yang telah bercampur dengan air hujan saat telinga mendengar jelas suara merdu dari orang yang kurindukan. Lantunan sholawat Al-Kahfi yang si Mbok ucapkan. Serasa kembali bernostalgia sewaktu masih kecil. Si Mbok sering menyanyikan sholawat setiap waktu dan di sela-sela aktivitasnya. Dulu saat si Mbok sedang sholat, aku senantiasa bermain di dekatnya, dan setelah si Mbok usai sholat,
Beliau akan memangku diriku, kemudian membacakan ayat-ayat pendek Al-Quran. Dari kaca jendela lebar di sisi pintu, mataku melihat lampu yang baru saja dinyalakan, disusul dengan lampu teras serta sisi kanan rumah. Segera aku seka air mata yang meleleh di pipi. Setelah menghela nafas, aku beranikan diri untuk mengetuk pintu rumah. Alasan kepulanganku ke kampung halaman adalah untuk menghadiri pernikahan Mbak Murti, anak Pak De Kusno, kakak kandung kedua ayahku. "Assalamualaikum," sapaku sambil mengetuk pintu pelan. Tidak berapa lama sosok perempuan tua yang masih mengenakan mukena membuka pintu. Beliau adalah Mbok Narti, nenek dari ayahku. Mata beningku menatap kedua bola mata yang mulai pudar oleh usia. Garis-garis di wajah tuanya menatapku penuh selidik. "Waalaikumsalam. Mencari siapa, Nak?" jawab Simbo setelah mengucapkan salam. Saat itu Simbo tidak mengenaliku sebagai cucunya. Ingin rasanya aku segera menghambur ke pelukannya saat itu juga. Namun yang aku lakukan justru bersimpu di kedua kakinya sambil meminta permohonan maaf untuk kedua orang tuaku. "Kamu itu siapanya Herman, Nak?" tanya Simbo heran. Karena saat itu aku bersujud di depannya. "Riri, Mbok, aku Riri," kataku pelan, tidak berani menatap wajahnya. Takut jika Simbo masih belum maafkan atas kesalahan ayah. "Allahu Akbar," jawab Simbo lalu mengangkat pundakku dengan kedua tangan keriputnya. Simbo langsung merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya. "Gusti Allah itu Maha Pengampun, Nak. Sudah kumaafkan semua Herman sekeluarga sebelum keluar dari rumah ini. Setiap malam doaku teruntuk kamu, cucuku terakhir yang Mbok kangeni," ucap Simbo sambil menyeka air mataku. Setelah membuatku teh hangat, Simbo pamit keluar sebentar menuju rumah Pak De Awing, anak pertamanya. Simbo melarangku untuk ikut karena pamali, anak gadis, keluar saat surup. Seperempat jam kemudian Simbo datang dituntun oleh Mbak Mila, anak terakhir Pak De Awing. Setelah mencium punggung tangan Pak Ade, beliau mengelus pelan atas kepalaku. Tatapan matanya begitu sendu saat itu. Baru kusadari jika ternyata selama 17 tahun itu, ayah tidak pernah sekalipun memberi kabar pada saudara-saudaranya. Aku sendiri tidak ada hak untuk mencampuri urusan orang tuaku. Bagiku, saat ayah mengizinkan aku kembali ke desa ini, sudah lebih dari cukup. "Riri sendiri ke sini?" tanya Pak Ade sambil menoleh ke teras rumah. Tepatnya pada vario putihku yang terparkir di depan rumah. "Iya Pak Ade," jawabku pelan sambil mengangguk. Sebelum aku kesini, ayah mewanti-wanti untuk tidak membawa teman. Entah apa maksudnya, yang jelas ayah tidak ingin aku pulang ke desa bersama seseorang. "Motornya dimasukin ya, Nduk. Takut hilang nanti," kata Pak Ade bergegas memasukkan motorku sebelum aku mengiyakan. "Sebenarnya takut ketempelan makhluk halus, Rin," salah Mbak Mila sambil berbisik padaku. "Maksudnya, Mbak?" tanyaku heran sambil menautkan alis, tidak mengerti memandang wajah Mbak Mila. "Ya intinya makhluk halus, habis ini ikut aku. Kamu belum ke rumah Murti kan?" tanya Mbak Mila sambil memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang hidung. Karena kedatanganku yang tiba-tiba dan lagi besok adalah hari pernikahan Mbak Murti, Pak Ade menyarankan untuk tidur di rumahnya bersama Mbak Mila. Seperti yang sudah Mbak Mila katakan, jika ia akan mengajakku untuk pergi ke rumah Pak De Kusno, ayah dari Mbak Murti. Malam itu kami berdua pergi mengendarai motor butut milik Pak De Awing. Dari kejauhan nampak lampu-lampu terang benderang di depan rumah Mbak Murti, beserta tarup yang sudah didirikan di depan rumah. Kursi-kursi plastik ditata rapi di depan meja panjang dengan aneka makanan di atasnya. Suara sound system menggema pelan dengan lagu dangdut. Banyak orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Keluar masuk rumah Pak Dekus. Aku mengikuti Mbak Mila dari belakang, menerobos masuk di sela-sela banyaknya orang. "Siapa itu, Mil?" tanya seorang gadis yang berkacak pinggang di samping meja panjang, sehabis menatap piring berisi kue. "Cantik ya, kakaknya saja cantik apalagi adiknya," jawab Mbak Mila terkekeh sambil membanggakan dirinya. "Ya beda jauh, wajahmu bulu kayak gitu," serga gadis berbaju kuning tersebut kemudian menghampiri kami. Wajahnya sangat familiar. Dia adalah Lena, teman masa kecil yang umurnya sepantaran denganku. Lena nampak tidak percaya bahwa aku adalah Riri, teman masa kecilnya yang sudah pindah ke kota. Kemudian kami bertiga memasuki rumah.
bertemu dengan Pak Dekus dan Bude Ratna. Setelah berbincang sebentar dan mereka lega jika aku tumbuh dengan baik sebagai remaja perempuan yang tidak lupa adat Jawa, kepaten obor atau istilahnya terputus tali silaturahmi antara keluarga. Pak Dekus memiliki 3 orang anak, Mbak Murti, Mbak Vika, dan Mas Maman. Ketiganya tumbuh dan besar di desa itu, tidak seperti aku yang pindah ke kota. Padahal dulu sewaktu kecil aku mempunyai keinginan untuk bekerja di kantor perkebunan kopi agar bisa menemani Simbo hingga dewasa. Namun Tuhan berkehendak lain. Masalah datang ketika aku baru menginjak kelas 2 SD, mengharuskan aku mengikuti ayah pindah. Di dalam kamar terlihat Mbak Murti sedang merias wajahnya di depan cermin. Saat itu aku merasa ada sedikit keanehan pada wajah Mbak Murti. Sekilas saat kami bertatapan muka saling sapa. Pada umumnya bayangan kita akan muncul di kedua bola mata seseorang yang sedang berhadapan dengan kita. Tapi saat itu, sekilas bayangan diriku tidak nampak di kedua mata Mbak Murti. Kutepis jauh-jauh pikiran aneh dalam benakku. Mungkin suasana kamar atau penglihatan dari diriku sehabis menempuh perjalanan jauh membuat pandangan sedikit kabur. Tidak banyak yang kami bicarakan saat itu, hanya beberapa patah kata yang kami ucapkan dan Mbak Murti kembali sibuk merias wajahnya. Beberapa bedak halus ia pakai berulang kali. Entah sudah berapa kali Mbak Murti berganti-ganti bermacam produk make up. Bau dupa tercium halus di dalam ruangan kamarnya. Sesekali Mbak Murti menyisir rambut panjangnya sambil tersenyum memandang wajahnya sendiri. Saat aku pamit keluar untuk menemui Mbak Mila di ruang tengah, karena di dalam kamar aku merasa canggung untuk mengobrol bersama Mbak Murti. Di luar Pak De Awing tengah membakar kemenyan di atas layang. Hal yang tidak pernah kujumpai di setiap menghadiri acara pernikahan di daerahku. "Pak De, kamu susah dibilangin," ucap Pak De Awing setelah menyadari kehadiran diriku saat itu. Aku sendiri juga tidak paham dengan maksud perkataan Pak De Awing saat itu. Jadi aku hanya mengangguk pelan. Ketika melangkah menuju kamar mandi, secara tidak sengaja aku mendengar suara Mbak Murti yang berkata pada Bude Ratna, "Bu, meskipun aku besok meninggal, pokoknya nikahkan aku ya." Langkah kakiku berhenti ketika itu. Lama aku berdiri di ujung lorong kecil di dalam rumah penghubung ruang tengah dan dapur. Belum sempat aku mendengar perbincangan mereka. Raya, anak kepala desa yang masih saudara denganku, menepuk pundak, membuat aku salah tingkah saat itu. "Ngapain berdiri mematung di tengah jalan?" tanyanya penuh keheranan. Esok paginya aku, Raya, dan Lena sudah mengenakan baju kebaya biru muda duduk di depan rumah untuk menghadiri acara akad nikah yang akan dilangsungkan 1 jam kemudian. Baru saja kami bertiga menyambut kedatangan Mas Samsul mempelai pria. Terdengar suara teriakan histeris dari dalam rumah yang membuat kami terkejut secara bersamaan. Suara itu adalah milik Bude Ratna yang mengetahui anaknya Murti tengah meninggal dengan gantung diri di dalam kamarnya. Aku adalah orang yang kesekian kalinya melihat dengan jelas kakak sepupuku meninggal dengan seutas tali melilit di lehernya. Seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu, membuat banyak pertanyaan dalam diri. Padahal semalam ia masih tersenyum menantikan hari pernikahannya, dan saat pagi 1 jam sebelum acara pernikahan, kulihat ia sudah tergantung di dalam kamarnya dengan kedua mata melotot serta lidah yang menjulur keluar. Bukan hanya aku, tetapi orang-orang yang hadir di sana saat itu bertanya-tanya apa penyebab Murti gantung diri. Nasi sudah menjadi bubur. Meski tangisan histeris dari segenap keluarga tidak akan menghidupkan kembali Mbak Murti saat itu. Sore hari setelah menghadiri pemakaman kakak tertuanya, Mas Maman menemui Pak De Awing. Mereka membicarakan sesuatu yang amat serius. Karena tidak ingin rasa penasaranku bertambah besar, keputusan untuk beranjak menuju belakang. Namun suara Pak De Awing yang bernada membentak menghentikan langkahku. "Bukannya aku sudah mewanti-wanti, tapi bapakmu tetap ngeyel." Bu Delis yang mengetahui aku diam di balik lemari penghalang antara ruang tamu dan ruang tengah, segera menarik tanganku menuju dapur saat itu. Di dapur sudah ada Mbak Mila, Mbak Vika. Mereka berdua nampak sedang gelisah saat itu. Pukul 8 malam sesudah mengantarkan makanan pada Simbo, aku berniat tidur di rumah bersama Simbo malam itu. Tetapi Mbak Mila segera mengajakku untuk menginap di rumahnya saja. Bingung entah apa yang sedang terjadi saat itu, Mbak Mila hanya bilang di rumah lebih aman.
ketika aku memaksa untuk tidur di rumah bersama Simbo. Udara saat malam begitu dingin. Belum sampai pagi embun sudah terlihat membasahi dedaunan di sekitar jalan. Setelah sampai di rumah, hanya ada Mbak Vika seorang, sedangkan Pak De Awing bersama Bude pergi ke rumah Mbak Murti untuk menghadiri acara tahlilan. "Bapak pasti melahirkan di rumah Lek Kusri," kata Mbak Mila ketika aku bertanya. Ada perasaan aneh yang menjalar di tubuhku saat itu. Beberapa saat kemudian ketika aku masih terjaga di ruang tengah, Bude yang baru saja memasuki rumah berkata, "Cepat tidur, Rik, sudah malam," ucapnya kemudian berlalu memasuki kamar. Setelah menjawab iya, aku berniat beranjak dari tempatku menuju kamar. Tapi suara pintu depan yang dibuka dari luar, dan betapa terkejutnya aku saat itu ketika mataku kembali melihat sosok Bude Lis yang membawa rantang memasuki rumah untuk kedua kalinya. "Loh nak, kau belum tidur?" Lemas rasanya badanku saat itu. Padahal baru saja aku melihat dengan jelas Bude memasuki kamar. Dan belum semenit Bude kembali memasuki rumah. Mungkin saat itu aku sedang berhalusinasi. Jadi kuputuskan untuk segera merebahkan diri di samping Mbak Vika yang sudah lebih dulu terlelap. Sebelum aku menutupi tubuhku dengan selimut tebal, telingaku mendengar jelas suara alunan pengiring manten. Suara itu begitu jauh, namun terdengar sangat jelas di telinga. Di saat aku keheranan tentang suara lagu pengiring manten itu, Mbak Vika yang aku kira sudah tertidur tiba-tiba menggigil badannya. "Jangan beranjak, Ri, pengantin mayitnya datang," liris suara Mbak Vika yang menahan lenganku saat itu. Suasana malam itu sangat mencekam. Seolah malam dengan sinar rembulan terang semakin panjang dengan kedatangan tamu tidak kasat mata. Hening, senyap, tanpa ada sedikit pun suara yang kudengar malam itu. Di sisiku Mbak Vika meringkuk sambil memeluk kedua lututnya yang tertutup selimut. Saat aku menatapnya, Mbak Vika hanya menggeleng pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hembusan angin bertiup pelan di dalam ruangan kamar tempat kami berdua berada. Kembali terdengar suara dari luar rumah. Namun saat itu yang terdengar adalah bunyi lonceng yang biasa digunakan pada kalung sapi. Pelan namun sangat jelas sekali terdengar di telinga kami berdua. Aku yang saat itu belum begitu mengerti tentang kejadian aneh yang terjadi, hanya berdiam diri di samping Mbak Vika. Jelas sekali terlihat jika malam itu Mbak Vika amat ketakutan oleh sesuatu. Sesaat sebelum aku berpikir tentang apa yang terjadi, kami berdua dikejutkan oleh suara atap pelapon yang berbunyi keras. Suaranya seperti tertimpa benda keras dari atas rumah. Jantung seakan lepas dari tempatnya setelah bunyi keras dari pelapon rumah tadi. Saat itu posisi kami berdua meringkuk di atas ranjang, bersandar pada dinding kamar. Keanehan mulai terjadi saat itu. Gelas berisi air putih yang terletak di atas lemari tiba-tiba berpindah. Yang tadinya berada di tengah, setelah suara keras plafon terjadi, gelas tersebut sudah berada di pinggir papan atas lemari. Juga dari luar terdengar suara nyanyian yang menyayat hati. Suara tangisan pilu dari seorang wanita yang mendendangkan lagu Jawa zaman dahulu. Liris suaranya terdengar dari arah depan rumah. Nada terasa sesak saat mendengar suara nyanyiannya, seakan-akan membawaku ikut larut dalam kesedihan yang sedang ia rasakan. Meski sudah kututup erat kedua telingaku, suara nyanyian seorang wanita itu masih jelas terdengar. Samar, bau bunga melati tercium hidung. Bau bunga melati itu tercium dari arah luar melalui jendela kamar. Belum sempat rasa heran terjawab tentang suara nyanyian tembang Jawa. Suara gelas pecah dari atas lemari membuat kami berdua berjingkat bersamaan seketika. Kejadiannya sangat cepat, dan mungkin hanya aku yang belum menyadari apa yang sedang terjadi saat itu. Aku tidak bisa berpikir jernih. Semua yang terjadi begitu sukar untuk dinalar oleh akal sehat. Lampu kamar mulai berkedip cepat. Bersamaan dengan itu, pintu kamar yang sudah jelas tertutup rapat mulai terbuka sedikit. Suara decitan pelan muncul dari pintu yang bergerak dengan sendirinya. Bersamaan dengan lampu yang berkedip, membuat suasana kamar terlihat gelap sesaat. Mataku yang sengaja melihat ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit, melihat dengan jelas sepotong tangan berkulit pucat sedang memegang daun pintu. Dek. Untuk pertama kalinya aku merasakan suasana yang terasa mengancam. Tidak bisa aku jelaskan bagaimana suasana hatiku saat itu. Yang jelas ketika detak jantung berpacu cepat ditambah suhu udara yang amat dingin,
membuat rasa ketakutan dalam diriku semakin tumbuh subur menjalari tubuhku. Suara-suara aneh mulai terdengar dari tembok bagian luar, tepatnya di luar kamar tempat kami berdua berada saat itu. Suara yang mirip cakaran pada dinding tembok berulang kali terdengar, disusul dengan suara jeritan di tengah malam yang menggema ke dalam rumah. Keringat dingin sudah membanjiri tubuh kami berdua, dan lagi-lagi telingaku mendengar jelas suara dejitan pelan. Krek. Suara itu berasal dari kedua pintu lemari di dalam kamar. Sunyi, suasana kembali senyap, namun rasa ketakutan dalam diriku begitu besar. Perasaanku mulai peka oleh kehadiran sosok yang tidak kasat mata. Dalam suasana gelap gulita itu, pendengaran mulai peka terhadap suara-suara kecil di sekeliling. Suara air yang menetes menyentuh lantai kamar sangat jelas terdengar. Saat suara tetesan itu masih berlangsung, hidungku juga mulai mencium aroma amis darah di dalam kamar. Entah apa yang kupikirkan saat itu, saat kepalaku mengikuti bau amis darah itu berasal, dapat kulihat sosok hitam menyerupai seseorang dengan bentuk tubuh wanita sedang berdiri di samping lemari menghadap ke arah kami berdua. Saking terkejutnya dengan sosok yang belum jelas terlihat, tetapi hatiku berkata jika bayangan hitam di kegelapan itu bukanlah seorang manusia, melainkan hantu. Dari bagian bawah yang mengenakan kain jarik, kemudian bagian atas memakai baju panjang sampai ke bagian paha. Juga jelas sekali kulihat ada motif batik memanjang berwarna kuning kemasan. Yang lebih membuatku takut adalah bagian rambutnya disanggul, mirip dandanan orang-orang memakai baju adat pernikahan Jawa. Kedua tangan bergetar menutupi mulut. Suaraku tertahan di antara tangis tentang apa yang kusaksikan malam itu. Saat lampu mulai menyala, sosok tersebut semakin jelas terlihat dengan mata sehat. Wajah pucat sedikit membiru, serta kedua bola mata putih pudar menatap kosong ke arah kami berdua. Di bagian perutnya basah oleh cairan darah yang menetes ke lantai. Sosok yang mengenakan baju kemanten Jawa itu adalah Mbak Murti. Bibir berwarna hitam masih terkatup rapat, kemudian terbuka menampakkan gigi-gigi berwarna kuning penuh noda saat ia mengucapkan 3 patah kata. "Di mana Jargono?" Kemudian lampu kembali padam. Sosok Mbak Murti yang mengenakan baju kemanten sudah tidak berada di tempat semula. Aku tidak berpikir jika teror akan berhenti hanya sampai di situ saja. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian kedua kakiku merasa dingin. Terasa seperti sedang disentuh oleh telapak tangan dingin. Akal sehatku menolak percaya dengan apa yang saat itu terjadi. Kedua tangan berkulit pucat membiru sedang memegang kedua pergelangan kakiku. Rasa takut yang terus-menerus diuji membuat sesuatu dalam diriku mulai berontak. Sambil berteriak-teriak kesetanan, kedua kakiku berjingkrak berusaha melepaskan kedua tangan yang tengah memegang kakiku. Tanganku tidak sengaja merebut paksa bantal yang digunakan Mbak Vika untuk menutupi bagian wajahnya. Setelah itu melemparkan bantal tersebut ke arah wajah Mbak Murti yang masih memegang kedua kakiku. Karena tanganku refleks merebut bantal yang digunakan untuk menutupi bagian wajah Mbak Vika, maka ia juga berteriak kencang karena melihat sosok Mbak Murti yang memegang kakiku. Tidak jelas aku ingat bagaimana bisa aku lepas dari kedua tangan Mbak Murti saat itu. Setelah lepas, aku berlari keluar kamar menuju pintu depan. Perasaanku mengatakan jika bersama Simbo akan lebih aman. Beberapa kali kakiku tersandung benda tumpul perabotan rumah Pak De Awing. Jarak rumah Simbo dan Pak De Awing sedikit jauh. Akal sehatku sudah hilang saat itu. Bahkan aku tidak sempat berpikir memakai alas kaki terlebih dahulu saat itu. Suasana gelap. Lampu-lampu penerang jalan tidak begitu membantu penglihatan mataku. Beberapa kali juga kakiku bergantian tercebur kubangan air di tengah jalan. Plek. Suara benda jatuh dari arah belakang menghentikan langkahku. Seketika aku langsung menoleh ke arah belakang. Di sana, tepatnya di atas aspal, kulihat sosok pocong dengan kain kafan yang masih baru. Bahkan hidungku mencium bau kapur barus. Sosok pocong itu terbujur kaku dengan posisi melintang di tengah jalan. Kapas-kapas di bagian wajahnya masih terlihat lengkap di setiap lubang pada bagian wajah. Berat rasanya untuk sekedar bergerak. Sekujur tubuhku bergetar dengan sendirinya tanpa kusadari. Semakin kulihat, dadaku semakin terasa sesak. Bentuk wajahnya sangat mirip dengan Mbak Murti. Allah, ucapku lirih karena tidak tahu harus berbuat apa. Perlahan aku mulai berjalan mundur. Baru beberapa langkah saja aku terjatuh setelah tergelincir oleh benda bulat
mirip buah kelapa. Sebuah benda lunak yang tadinya sempat terinjak dan membuat diriku terjatuh ke belakang. Benda bulat itu menggelinding pelan, berlawanan arah. Saat mataku mengamati, ada sesuatu yang aneh pada benda bulat tersebut. Rambut. Benda itu memiliki rambut seperti kepala manusia. Ketika sepotong kepala itu berhenti menggelinding, nampak wajah putih, seputih bedak tebal yang dipakai di wajahnya. Ah! Suara teriakan dari mulutku kembali terulang. Ketika wajah putih penuh baluran bedak tersebut membuka kedua mata serta tersenyum menyeringai ke arahku. Sampai di rumah Simbo, tanganku segera menggedor keras pintu rumah. Kepanikan karena rasa takut yang sudah mencapai ubun-ubun akan sosok yang tadi kutemui seakan terus membayangi kemana aku pergi. Simbo membuka pintu dengan tergopoh. Di tangan kanannya memegang sebuah sapu lidi kecil yang biasa disebut tebah. Setelah memukulkan tebah pada kedua pundak dan pahaku, Simbo melanjutkan memukul-mukul tebahnya ke arah angin. Pergi, pergi! Dengan segera Simbo menuntunku memasuki rumah. Perasaanku masih tetap saja was-was, seolah ada yang sedang mengawasi diriku dari kejauhan di gelapnya malam. Simbo menyarankan agar aku segera berwudu terlebih dahulu sebelum istirahat. Dan benar, setelah membasuh wajah dengan air wudu, hatiku terasa sedikit tenang. Karena kejadian itu, aku tidak berani tidur seorang diri dan lebih memilih tidur di tempat sholat menemani Simbo yang sedang wiridan. Nah, mulai besok bangun tengah malam sholat tahajud sama Mbok ya, kata Simbo lirik sambil membelai wajahku yang letih. Kuanggukan pelan kepalaku tanda setuju. Memang setelah bersama Simbo aku merasa lebih tenang, meski badan rasanya lemas tanpa tenaga. Setidaknya aku tidak merasakan ketakutan lagi. Sampai pagi pun aku tetap terjaga. Kepalaku terasa berat dan pusing. Sekitar pukul 6 pagi, Pak Ade Awing mendatangi aku di rumah Simbo. Ketika sinar matahari mulai menyeruak masuk melalui celah-celah kamar, dengan sinarnya yang menyilaukan mata, setelah bangun dari tidur yang kurasakan belum lama itu, di ruang tamu kudapati Pak Ade Awing bersama Simbo tengah berbincang serius. Saat itu raut wajah Pak Ade Awing terlihat cemas. Saat mereka sadar dengan kehadiranku, Simbo terlihat membuang muka sambil menyeka air matanya. Sementara Pak Ade Awing yang duduk di sebelahnya mengganti ekspresi wajahnya dengan senyuman kaku. Dan aku pun tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Mbok mau ke ladang, Riri kalau mau makan sudah siap di meja dapur, kata Simbo menunduk, menyembunyikan kedua matanya yang tengah berkaca-kaca. Lalu di luar rumah terlihat Pak Ade Awing sedang menyirami sekeliling rumah dengan air bekas cucian beras. Sebelum Pak Ade berpamitan untuk bekerja, beliau berpesan agar aku tidak keluar rumah saat maghrib datang. Di meja makan sudah tersedia sepiring nasi beserta sedikit sayur lodeh sisa kemarin. Jujur saja aku tidak terbiasa makan menggunakan sayur inap bekas kemarin. Terlihat juga beberapa lauk seperti ikan pindang dan tempe yang masih belum sempat diolah. Mungkin Simbo buru-buru pergi ke ladang karena menyembunyikan kesedihannya atas apa yang menimpa Mbak Murti. Bagian dapur rumah masih menggunakan dinding dari anyaman bambu yang dibalur oleh gamping berwarna putih. Seluruh perabotan dapur tertata rapi di lemari serta wuwung dapur. Tetapi di dapur tidak ada kompor gas, hanya ada sebuah tungku dengan 2 lubang. Berbeda dengan rumahku di kota, di desa tempat Simbo masih menggunakan alat-alat dapur yang masih belum modern. Alat tumbuk dari batu bulat dengan lubang di bagian tengah yang biasa disebut lumpang, serta gentong dari bahan tanah liat berisi air penuh yang ditutupi nampan berwarna hitam. Dan juga kayu bakar kering yang sudah siap untuk digunakan tertumpuk rapi di sebelah tungku. Keputusan untuk memasak ikan pindang serta memasak sayur sawi yang dibeli Simbo dari pedagang sayur keliling saat pagi. Memasak menggunakan tungku tidak semudah yang kupikir. Berkali-kali juga aku gagal menyalakan api ke dalam tungku. Beruntungnya saat aku dalam kesulitan, Raya datang di saat yang tepat. Anak Pak Kades itu berniat untuk menjengukku setelah ia mendengar apa yang kualami semalam dari Mas Maman. Waktu pertama kali datang, Raya tertawa terbahak melihatku yang berulang kali gagal menyalakan api. Saat sambal bumbu merah yang sudah kubuat menggunakan bumbu siap saji selesai, Raya menyuruhku untuk membuat bumbu baru. Alasannya, Simbo tidak pernah memasak menggunakan bumbu tambahan seperti penyedap rasa. Dari situ aku mulai belajar menggunakan bumbu racikan alami dari bahan mentah dan garam. Memasak menggunakan bahan alami sangat ribet serta menjelimet. Assalamualaikum.
Terdengar suara pria dari depan rumah mengucapkan salam sambil mengetuk pintu pelan. Saat pintu kubuka, seorang pemuda dengan tinggi badan kira-kira 170 cm sudah tersenyum ramah padaku. Di tangannya terdapat seikat bunga mawar merah. Bukan, itu bukan bunga mawar, melainkan seikat daun kelor yang kusangka seikat bunga mawar. Karena mataku terfokus menatap wajah putih rupawan pemuda tersebut. Mbak, woi. Suara pemuda itu di depanku saat itu menyadarkan diriku dari lamunan. Ini pesanannya si Mbah, kata pemuda berkulit putih tersebut sambil menyodorkannya padaku. Iya, jawabku kaku salah tingkah. Tidak ada salam perkenalan saat itu. Setelah menyerahkan seikat daun kelor, pemuda tersebut langsung bergegas menuju mobil bak terbukanya, kemudian berlalu. Sampai debu di aspal jalan mulai memudar akibat asap knalpot mobilnya pun, aku tetap berdiri mematung di depan rumah sambil memandang ke arah jalan. Woi, dibantuin malah melamun di depan. Suara Raya mengagetkan diriku saat itu. Ia juga menatap ke arah jalan tempat mataku memandang. Anak itu namanya Vino, lanjut Raya kemudian berbalik kembali memasuki rumah menuju dapur. Kamu kenal? Tanyaku membututinya. Kenal, jangan bilang kamu naksir sama anak itu, jawab Raya dengan tatapan penuh curiga ke arah wajahku. Enggak lah, tepisku sambil membuang muka karena malu. Naksir juga tidak apa-apa Ri, lagian naksir gratis kok, ucap Raya mencoba memancing diriku. Apa sih, udah bahas yang lain aja. Tapi ganteng kan, kata Raya masih mencoba merayu. Apa yang ganteng, siapa? Saut Lena dengan suara keras secara tiba-tiba. Mendengar suara keras Lena membuat aku dan Raya terkejut secara bersamaan. Karena Lena hanya menampakkan bagian kepala sampai dadanya saja dengan muncul di balik jendela. Brengsek, bikin kaget saja, kata Raya sambil melemparkan gayung berisi air ke arah jendela tempat Lena berada. Beruntung gayung yang Raya lemparkan ditepis dengan tangan secara sigap oleh Lena. Sambil memanyunkan bibir, Lena memasuki dapur menghampiri kami berdua. Di desa P ada salah satu tempat yang cukup unik. Kusebut unik karena ada stasiun kecil dengan 3 jalur rel kereta. Bagian bangunan stasiun masih banyak menggunakan besi tebal dengan yang sudah pudar. Namun bisa dipastikan jika dahulunya bangunan stasiun bercat biru tua, karena banyak kujumpai bekas-bekas cat berwarna biru tua saat itu. Kondisi stasiun lama yang sudah tidak terpakai itu masih bersih. Tidak kujumpai mural seperti stasiun atau bangunan lama di kota. Bahkan bau pesing yang umumnya sering terjadi di kota-kota besar pun sama sekali tidak ada. Raya dan Lena mengajakku berkeliling, mengunjungi tiap ruangan. Di stasiun itu terdapat 3 ruangan. Aku juga tidak tahu dulunya ruangan itu untuk apa, tetapi yang jelas tiap ruangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Karena luasnya ukuran tiap ruangan sangat berbeda. Di bagian luar, tepatnya di jalur kedua dari depan stasiun, terdapat 1 buah gerbong kereta dengan cat warna kuning. Dahulu di stasiun ini ada sekitar 2 lokomotif model lama dengan 1 gerbong. Kabarnya 2 lokomotif tersebut sudah dipindahkan ke dalam gedung kantor perkebunan kopi. Jika diurut jalur rel kereta api itu, salah satunya menuju ke kantor perkebunan kopi. Dan konon dari penuturan Raya, di stasiun itu sering dijumpai penampakan seorang wanita bergaun merah. Juga terkadang warga yang kebetulan lewat melihat noni Belanda yang berdiri di dalam stasiun. Duk, mandi dulu ya, kamu terkena sawan semalam, kata Simbok menatapku sayu. Kemudian Simbok menunjukkan bercak merah di lengan kananku. Lalu Simbok mengambil 3 helai daun sirih di atas meja. Sebelum daun sirih tersebut diusapkan pada lenganku dengan bercak merah, terlebih dahulu daun sirih dikunyah oleh Simbok sampai halus. Awalnya serasa dingin saat Simbok menempelkan daun sirih, tapi beberapa saat kemudian tepat pada bercak merah berada, semakin lama terasa panas. Mbok, panas, ucapku pelan sambil menggigit bibir, menahan rasa panas di lengan kanan. Jangan digaruk, Ri, jawab Simbok menahan tangan kiriku yang hendak menggaruk lengan kanan, karena tidak tahan oleh rasa panasnya. Sudah, cepat dibuat mandi, perintah Simbok, kemudian sambil menuntunku memasuki kamar mandi. Di kamar mandi sudah ada 3 gentong yang terbuat dari tanah berisi air, bercampur daun kelor serta bunga kenanga. Simbok mulai mengguyur bagian kepalaku, kemudian kedua pundak sambil membacakan suatu kalimat yang tidak aku mengerti.
karena suara Simbo terdengar lirih seakan sedang berbisik. Gerimis mulai datang membasahi tanah kering di desa P. Sesudah hujan deras tadi, Simbo pamitan akan pergi ke rumah Pak Dekus dahulu. Wajar saja, karena saat itu Simbo sangat dibutuhkan di rumah Pak Dekus. Sebelum berangkat, Simbo berpesan agar aku menyusul sehabis maghrib saja. Kedua teman baruku di desa juga tidak nampak batang hidungnya setelah siang tadi mengajakku berkeliling desa agar aku tidak jenuh. Suara gerimis di luar masih jelas terdengar dari dalam rumah. Mataku menatap pada layang yang terletak di depan pintu rumah. Layang berisi arang dengan batok kelapa yang sudah dibakar menjadi keanehan tersendiri di benakku. Dek, jantung kembali berdetak kencang saat itu kala terdengar suara azan dari kejauhan. Sesaat telingaku mendengar suara isak tangis dari luar rumah. Lama-lama terdengar suara rintihan tangis pelan dari samping rumah. Setelah azan selesai, perasaanku menjadi tidak karuan. Ditambah lagi saat mataku tidak sengaja menatap ke arah jendela depan. Terlihat seikat rambut panjang kusut. Karena penasaran akan sosok pemilik rambut panjang yang berdiri di belakang jendela, kuhampiri perlahan ke arah jendela. Meski rasa takut sudah mulai menjalari tubuh saat itu, namun akal sehatku masih berpikir mungkin seorang warga yang menumpang berteduh karena gerimis. Klak. Suara benda jatuh dari lemari mengagetkan diriku saat itu, dan tentu saja aku langsung berbalik melihat ke arah suara benda jatuh dari lemari ruang tengah. Terlihat sebuah jam dinding yang sudah usang jatuh di lantai, yang sengaja oleh Simbo taruh di lemari karena mungkin sudah rusak. Namun saat aku kembali melihat ke arah luar lewat jendela depan, sosok yang tadi berdiri di sana sudah tidak berada di tempatnya. Hal itu membuat diriku semakin yakin jika berdiam sendirian di rumah tidaklah aman. Dengan segera aku ambil jaket hitam di dalam kamar, kemudian menuju ke dapur untuk mengambil payung. Baru saja keluar rumah, seluruh bulu-bulu halus yang tumbuh di tubuhku langsung berdiri semua ketika angin yang bertiup pelan menerpa tubuhku. Tengkuku terasa dingin saat itu, seolah seseorang tengah meniup pelan dari belakang. Mataku langsung menatap ke sekeliling. Tidak kudapati apapun di sana saat itu. Semuanya terasa hening dan tenang, seolah sesuatu yang mengerikan sedang mengawasi diriku dari balik keheningan. Langkah kakiku menyusuri jalan rusak dengan bebatuan tajam yang tertata rapi di seluruh bagian jalan. Banyak kubangan air yang membuat diriku sesekali meloncat. Tujuanku saat itu adalah menyusul Simbo ke rumah Pak Dekus. Gerimis saat itu seakan menemani perjalananku menuju rumah Pak Dekus. Semakin jauh langkahku menyusuri jalan, dan secara tidak sadar semakin langkahku. Semua yang kulihat saat itu sangat berbeda dengan jalan ke rumah Pak Dekus. Seharusnya jika sudah sejauh itu, aku sudah tiba di rumah Pak Dekus dari tadi. Namun yang terlihat saat itu hanya gubuk-gubuk dari bambu yang dibangun di depan ladang. Bahkan tempat itu sangat asing bagiku. Kiri kanan di bahu jalan terdapat pagar dari tanaman rimba yang sengaja dibuat untuk pagar pembatas jalan. Dan pagar dari tanaman rimbang itu sangat panjang sejauh jalan yang kulewati saat itu. Perasaanku saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bingung, takut, cemas, ditambah gerimis membuat rasa takut semakin kuat tumbuh subur menjalar di dalam diriku. Saat hendak berbalik untuk kembali, karena aku yakin saat itu aku sedang tersasar salah jalan, mataku menatap sosok wanita berkulit putih, mengenakan baju kebaya berwarna merah, di tangan kanannya memegang payung berwarna hijau. Dan anehnya saat itu wanita tersebut terlihat berjalan pelan. Tapi hanya hitungan beberapa detik saja, wanita tersebut sudah berjarak dekat denganku. Numpang tanya, jalan ke rumah Pak Dekus kemana ya? Tanyaku santun. Saat itu kepalaku menunduk karena tidak berani melihat wajah putih pucat serta tatapan tajamnya padaku. Lurus, jawabnya dingin sambil menunjuk jalan lurus yang mulai gelap. Tidak ingin membuang waktu, kakiku segera melangkah. Beberapa langkah kemudian aku kembali berhenti. Aku lupa jika belum mengucapkan terima kasih kepada wanita yang belum kukenal tersebut. Dek, saat aku menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, sosok wanita berkebaya merah tersebut sudah tidak berada di sana. Tanganku yang memegang payung sampai gemetaran tidak karuan. Kakiku juga berat untuk melangkah saat itu. Bibirku keluh rasanya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Mbak, teriakku lantang sambil berbalik lalu tidak sadar berlari ke arah yang ditunjukkan wanita tadi padaku. Payung yang kupegang sudah lepas dari tangan entah sejak kapan.
Bahkan saking tidak sadarnya, sendal jepit yang dibelikan Simbok tadi pagi sudah lepas sebelah kiri. Bercak darah dari luka di telapak kakiku jelas terlihat saat itu. Telapak kaki kiriku tergores batu runcing di jalan. Sambil berjalan terpincang-pincang, menahan rasa nyeri dari luka robek di telapak kaki, kupaksakan diriku untuk terus berjalan. Namun saat aku mulai menyeret kaki kiriku dengan berjalan pelan, karena saat itu kaki kiriku terasa sangat kaku. Langkahku ditarik oleh sebuah tangan kekar seorang pemuda. "Kamu Riri, cucunya Mbok Narti kan?" kata pemuda tersebut menatapku tajam. Pemuda tersebut adalah Vino, yang tadi pagi mengantarkan seikat daun kelor pesanan Simbok yang digunakan untuk mandiku. "Siapa, Vin?" Suara seorang pria dengan kacamata bening serta kopiah putih yang menutupi bagian rambutnya. "Rini, Mas." Cucunya Mbok Narti," jawab Vino. Tatapan matanya serta tangannya tetap padaku. "Anak ini sepertinya habis didatangi seruni, Mas Dev," sahut seorang pemuda lagi di sebelah orang yang bernama Deva tersebut. Kemudian mereka bertiga menanyaiku kenapa bisa sampai di tempat itu. Saat itu aku benar-benar linglung. Di depanku terpampang jelas sebuah plakat peringatan keras yang tidak diperbolehkan siapapun memasuki area perkebunan kopi. "Sudah, begini saja Vin, kamu anterin anak ini pulang dulu. Aku sama Mas Deva masuk dahulu. Nanti kamu nyusul saja," kata pemuda yang kuketahui bernama Egi itu. Kemudian Mas Deva dan Egi berpamitan untuk memasuki perkebunan kopi. Egi membawa 2 cangkul di pundaknya. Jas hujannya terlihat kotor penuh lumpur, sedangkan di depannya Mas Deva membawa arit serta kain mori putih. Kemudian 2 orang pemuda juga datang lalu menyusul Mas Deva dan Egi yang terlebih dahulu memasuki perkebunan kopi, yang katanya tidak sembarangan orang boleh memasuki tanah terlarang tersebut. "Kamu udah bisa jalan?" tanya Vino memperhatikan luka di kaki kiriku. "Bisa, tapi pelan-pelan ya," jawabku menahan rasa nyeri di telapak kaki kiri. Tanpa bicara, Vino menyuruhku untuk duduk di atas batang pohon yang sudah tumbang di pinggir jalan. Kemudian ia mulai memeriksa luka di telapak kakiku. "Kaki kamu kram ini," katanya kemudian menyobek sedikit kain mori dari dalam saku jaketnya. Kemudian ia mulai membalut luka di telapak kakiku. Dari dia juga ku ketahui jika mereka berlima hendak menguburkan mayat seseorang yang mereka temukan di dalam perkebunan kopi. "Jangan lihat ke arah sana, kamu gampang banget dapat godaan, karena baru saja kembali ke kampung ini," ucap Vino menghentikan diriku yang terus memandangi ke arah perkebunan kopi. Sempat kulihat di dalam sana seorang nenek-nenek dengan keranjang di punggungnya, tengah tersenyum menyeringai ke arahku. "Lain kali jangan keluar saat maghrib, pamali," kata Vino. Kemudian ia mulai berjongkok di depanku. "Kamu ngapain?" tanyaku heran, karena Vino berjongkok membelakangi diriku saat itu. "Ayo, dasar gak peka. Kalau kamu jalan, malah makin lama nanti. Rekan-rekanku di dalam sana sedang butuh tenaga aku juga," sahut Vino datar. Wajahku memerah saat itu, karena baru pertama kalinya seseorang yang baru ku kenal menggendong diriku. Pada saat itu aku baru sadar jika diriku sudah jauh dari pemukiman penduduk. Beruntung aku bertemu dengan mereka, karena jika tidak, mungkin nasibku akan sama dengan mereka yang hendak dikubur oleh 4 orang yang sudah memasuki perkebunan kopi terlebih dahulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.